Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi luar biasa. Pam 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 pam. Aduh. Nah, teman-teman, untuk pada kesempatan siang hari ini ya, saya datang ke rumahnya Pak Sekdes. Nah, ini beliaunya ya, Pak Saryono yang beralamat di RW1 RT1 RW1 Desa Tambi. Ini Tambinya ya Pak ya. Kita mau cari informasi Pak seputar sisi lain Desa Tambi Pak. Mungkin wisatanya, mungkin wisata pemandangan alam boleh lah, wisata spiritual juga boleh, potensi-potensi Desa Tambi. Izin Pak, boleh Pak? Oke, siap, akan kita buka tabir Desa Tambi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah saya datang di sini luar biasa ya, kopi disiapkan ya toh. Ini ada gedang goreng Pak Sek. Iki apa Pak jenenge Pak? Potok. Potok ya, potok ini khas ini atau bagaimana? Khas ini kan sini namanya putu ya. Putu atau apem. Apem. Oke Pak. Saya sejak kemarin tuh jalan-jalan penasaran, saya pengen tahu Pak, untuk potensi di Desa Tambi, selain potensi-potensi katakanlah seperti sapu glaga ya toh, terus tempe godong nampu, kemudian kemarin sudah lihat beberapa curug ya Pak, ada Gunung Gunung Kusan. Oke Pak, boleh diceritakan Pak untuk potensi sisi lain di Desa Tambi ini Pak? Iya. Untuk potensi alam yang ada di Desa Tambi ya memang banyak, tapi belum tergali untuk wisata alam. Cuman kadang kendalanya itu air. Kalau wisata alam biasanya ada curug, ada apa, kendalanya itu di airnya. Kalau musim hujan airnya bagus, pemandangannya bagus, tapi kendalanya kadang karena cuaca kita malas pergi, karena hujan kita nggak pengen melihat kasananya dekat. Tapi kalau musim kemarau kira kita mau jelajah mau apa senang, airnya nggak ada, jadi eksotiknya dan ditampilkan di air-air terjun itu kurang menarik karena kosong kering. Itu yang menjadi kendala. Di sini memang banyak. Di Tambinya sini paling bawah ada curug namanya Curug Silumping. Ada. Terus yang di utara ada, yalah agak saru sih, Curug Si Gembok, ada Curug Si Gering, ada apa yang Bulu Popong, terus ya juga yang di Gunung Kusan. Itu rentet di wilayah Kalibawahan. Kalau mau view buat bukitan, di sana juga ada itu Gunung Kusan, terus ada Igir Jamirnya, juga bisa lihat nanti ke Pemalang, ke apa, kelihatan semua di sana. Bukit Jamir atau Igir Jamir? Igir Jamir itu di atasnya bawahan itu yang itu menjadi perbatasan antara Desa Tambi dengan Watu Kumpul. Itu nyambung dari situ bawahan itu nanti sampai ke Desa Badak, wilayah Badak. Dan juga kalau di sebelah selatan kita ada Curug Geong, ada itu Danau Krobokan, terus juga ada Bukit Mayarana di sana. Itu juga pemandangannya luar biasa. Terus kapan-kapan kita main ke sana. Berarti cukup banyak kan? Banyak. Kalau di sini yang dekat samping itu yang Curug Geong, itu dulu itu konon, aku sendiri belum melihat, tapi konon ceritanya itu ada batunya yang goyang, kasarnya geong-geong itu ya. Jadi batu besar tapi bawahnya kecil, apa gantung di akar, kurang tahunya cerita orang tuanya itu batunya bergoyang, akhirnya geong-geong. Tapi sekarang aku sendiri belum pernah melihat batunya, masih adakah atau tidak, apa hanya tinggal cerita ya, saya kurang tahu. Terus kalau wisata religi ya banyak apa makam-makam kuno karena yang memang belum kita
telusuri, karena kelemahan kita kan orang Jawa kalau sudah tanya kepada mbah-mbah kita, oh bang ini pokoknya punya si mbah ini, terus namanya Pak lah wis aja takon-takon orilok. Kadang sudah dibilang enggak ora ilok, ya wis berhenti. Oh berhenti. Ya tidak kayak dulu. Jadi yang saya ingat itu di tahun 80-an itu sana juga ada bekas makam namanya Sarean, itu juga lumayan angker. Di dekat sawah saya juga. Terus ada Igir Depok juga ada di sana yang isinya petilasan. Ya secara mistis yang para ahli itu konon katanya ya banyak penghuni-penghuninya yang luar biasa. Terus juga ada pemakaman Gamblok, terusan yang di tengah desa itu juga ada Candi Batur Sari. Itu juga ada, di situ juga ada situs-situs makamnya, cerita-cerita mistisnya ya banyak, akan tetapi kita belum bisa mengolek siapa sebenarnya yang ada di situ, dan apa-apa yang sejarah ke sana itu memang kita belum nyampe ke situ. Jadi perlu penelusuran lebih dalam, secara mistis yang lebih mendalam untuk mengorek-orek itu semua. Terus kalau yang dengar-dengar ada namanya makom Eyang Pamekasan, terus ada lagi pertapaan, itu bagaimana Pak ceritanya Pak? Itu semua di wilayah hutan sana. Kalau yang Pamekasan, yang kalau nggak salah menurut orang tua itu memang katanya itu di Gunung Kukusan itu, di Gunung Pangeran Pamekasan itu, di Gunung Kukusan. Memang ada situs makam-makamnya. Terus konon katanya ya ada yang namanya Oyot Mimang, ada apa dan lain sebagainya lah. Yang mistis turun temurun itu kalau kasarannya kayak babi hutan yang kena luka atau apa masuk ke situ nanti ya juga hilang. Mengobatinya itu di sana, ada gupakannya kasarannya itu di sana. Artinya hilang secara kasat mata atau bagaimana? Bisa hilang, diburu masuk ke sana ya hilang, bisa hilang seperti itu nggak ketemu. Bisa juga nanti sembuh di sana kalau luka itu. Jadi untuk pertapan banyak yang. Jadi walaupun di hutan tapi di situ nggak ada rumputnya, jadi tempat itu bisa bersih terus gitu. Terus ada situs yang di baratnya yang namanya pertapan, tapi konon tidak seperti yang di Gunung Kukusan, kayaknya lebih kuat yang di Gunung Kukusan. Walaupun namanya pertapan mungkin dulunya pernah untuk apa. Terus cerita lagi kalau yang di dekat desanya ini, dekat lapangan itu Pak, lapangan Manasuka itu ada bukit. Ada bukit. Iya. Ceritanya ya bukit sama dengan Igir lah ya. Iya. Lagi terkenal dengan Igir Sijak. Nah, Igir Sijak. Igir Sijak. Konon zaman aku kecil lihat cerita orang tua itu kalau di situ itu bisa melihat kapal kasarannya. Kok orang yang di lautan pun bisa melihat Igir Sijak, konon ceritanya seperti itu. Ya memang kalau di situ ya malam-malam ya laut kelihatan, terus pemandangan kayak yang di pantai utara sana lampunya apa ya, kota kelihatan semua. Untuk Igir Sijak ya? Sijak itu ketinggian dari permukaan laut nyampe berapa Pak? 800-an meter ya? Iya. Jadi bisa melihat Pemalang bahkan laut ya? Iya, bisa melihat Pemalang. Ini dia dekatnya lapangan Manasuka itu ya bagi kami sih ya nggak begitu tinggi, tapi kalau sudah sampai di situ ya memang sana kelihatan. Dan konon ya memang situ ada tempat orang tapa juga ada, karena nontonnya sering untuk tapa orang gitu. Terus ada yang ceritanya itu ada menjangan wulung, menjangan wulung yang sering orang tua banyak sering melihat situ. Orang-orang itu secara penglihatan kasat mata atau kurang tahu juga. Tapi konon ceritanya di situ ada menjangan wulung. Saya pengen tanya Pak, menjangan wulung itu ada ceritanya kah di situ? Kurang tahu. Artinya dulu banyak yang orang tua yang banyak sering nemuin situ ada menjangan wulung. Tambi itu tambah itu obatnya. Pak itu ada kedengaran apa itu Pak? Epek kah atau apa itu? Itu orang hajatan. Sintren kah? Biasa paling ya musik kan. Oh musik. Oh saya kira epek. Seperti yang waktu pembukaan TMMD kemarin itu kan ada epek Pak. Apakah itu epeknya dari Desa Tambi Pak? Bukan.
Desa Tambi itu memang secara anu itu nggak ada grup EP, nanggap bisa. Sini nggak ada pantangan, nanggap nanggap wayang kulit, wayang golek bisa. Tapi tidak ada grup dari dulu itu, nggak ada sejarahnya. Tambi ada EP, nggak ada grup EP di Tambi, ada itu nggak ada, paling beli kayak gitu nanggap. Terus sintren, lengger itu nggak ada, adanya bandernya yaitu apa, rodat itu apa? Itu sebenarnya gabungan antara silat Jawa sama rebana. Oh, rodat. Biasanya daerahnya kuntulan lah. Kuntulan ya. Oh, terusan terbang Jawa. Terbang Jawa. Itu asli Tambi. Asli Tambi. Jadi nggak ada, ya wayangnya kita nonton. Kita nanggap asarannya. Itu mungkin dari leluhur. Dari leluhur sini nggak? Oh, seperti. Tapi tidak ada pantangan kan? Terus gimana, jarang sini itu kalau ke desa lain ada kayak gitu, sini nonton kayaknya jarang. Tapi kalau Tambi ada lah, baru desa lainnya masuk ke sini. Oke lah. Secara kereligian insya Allah Tambi itu masih luar biasa. Luar biasa. Orang desa seperti dulu, orang-orang masih makan laron, laron ya. Ya. Yang dibikin itu goreng. Iya, masih makan laron, masih makan kepiting, kayak yuyu. Itu orang di sawah pulangnya bawa yuyu, dibakar, dimasak kayak gitu. Nah, pas itu kebetulan kepala desanya Pak Haji Abdullah Komari. Itu memang lulusan Pondok Lasem, Rembang. Beliau guru agama tadinya, lulusan jadi kepala desa sini, dan beliau yang pertama membuka jalan Tambi Badak. Tambi Badak. Iya, dengan zaman dulu ya padat karya yang upahnya kalau ingat saya itu pakai bulgur. Oh, burgur itu ya, iya. Kukur gunungnya itu, pakai bulgur. Dan yang merubah kultur itu dari dulu ngeri Pak di Tambi Pak. Saya ingat saya masih orang hajatan harus najini, sahabat, terus masih banyak hajatan kayak itu orangnya nanti ada yang klenger, ada yang apa kesana semaput, minta teh pahit, minta bakaran botin, minta wedang apalah kayak macam-macam gitu. Tapi terus panen mau panen padi apa mau tanam itu juga sajinya banyak Pak. Seingat saya karena orang tua saya dulu itu kalau beli saya sana kan dekat Sarian paling angker, balong tapi angker ceritanya itu sajinya macam-macam Pak. Sing aku ingat ya, itu satu ancak, itu isinya ada, yes, bentuknya apa aku agak ingat sekarang, tapi sing aku dengar ya, ada jembawok, arang-arang kambang, ada wet kopi pahit, kopi manis, teh pahit, itu macam-macam lah, cengkarok, gibal apa pokoknya banyak. Ada kinang, ada mbak wena, rokok layar, apa itu jajan pasar, kopi pahit. Iya, komplit Pak. Dulu berarti wedang asem, wet gedang, kasarnya pucak asem lah ya, yeah. Wedang menir. Itu dulu bakso ancak Pak, kalau mau panen atau mau nanam begitu. Samping ada ritual ngiteri-teri. Nah, setelah itu pemimpinan beliau Pak Hayati itu mulai syariatnya dibetulkan, ini dikasih terus pengertian, pengajian. Nah, akhirnya mulai terkikis, dan alhamdulillah sekarang sudah ya benar-benar secara Islam yang sebenarnya mungkin itu titik murni. Jadi orang najeni, orang ini sudah nggak ada. Dan orang yang kesurupan, ngasaranya ada hajatan kesurupan kayak gini itu sudah nggak ada. Orang mati pun sekarang sudah nggak takut. Kalau dulu kalau ada orang meninggal ya pada wedi Pak, isinya jarang Medina nih. Tapi alhamdulillah sekarang wah orang megang aja, dulu palingan lebih nyatok. Sekarang semua santri-santri itu sadar tahu bahwa kewajiban untuk orang meninggal itu memang bagi umat Islam semua. Jadi ngopain ini nggak ada yang takut. Ya lebihnya dibantu ya mandiin ya apa yang kita bareng-bareng gotong royong. Terus kalau ya kayak di makam dulu kan tetap ada yang bikin makam, ada kasarnya penetapnya. Yang sholat juga ada penetapnya. Sekarang pada nggak mau karena pikirannya itu nitip untuk dirinya sendiri. Itu sudah luar biasa. Yang penting ada siaran ya komando ke sana ke
makam udah rame. Dan setelah lihat sana sini kasarannya, aku bisa ngomong kadang mati paling enak itu di desa Tambi. Ya. Yang ropeni orang biasa sholat, yang nganterkan ke sana ke makamnya gratis, yang bikinin juga ya biasa orang itu, terus yang mandinya apa kita benar-benar luar biasa Pak. Terus kafan itu sekarang juga gratis karena dari NU Desa Tambi terutama di Lasisnu menggunakan poin NU itu berarti sampai ke tingkat membungkus mayat. Kasarnya kita ngopeni jenazah itu dari memandikan, menyucikan, mengkafani dan mengantarkan sampai ke pemakaman. Semua gratis. Kalau masalah sholat apa selamatannya, ritual apa hitung dino itu sih sesuai dengan kemampuan. Karena desa lain kadang malam 1 sampai 7 itu tidak diwarah Pak. Beral semua itu ya bagus, tapi kadang kita tidak mengukur kemampuan kita. Kalau di sini yang mengantar jenazah dan sebagainya rukun bareng beral, tapi giliran tahlil sesuai dengan kemampuan. Ya, nanti kita warah, kita omongin, diundang. Walaupun tadi berangkat tapi nggak diundang, ya nggak hadir. Begitu. Oh ya aku mampunya orang 40, aku mampunya orang 100, seperti itu. Jadi ya luar biasa Pak. Pikiran saya itu wah apa iki ono wit rimang atau bagaimana, gimana ini Pak? Ya konon katanya sih memang di hutan sana memang ada oyot mimang, terutama yang di Gunung Kusan kayaknya banyak. Itu para mandor-mandor perhutan itu banyak yang cerita, banyak yang kena oyot mimang Pak. Pasang seharian bisa muter-muter di situ. Terus ada apa yang namanya kayak wewe gombel, cepet lah kasarannya, cepet gitu ya. Dulu nih banyak yang dibawa cepet kayak gitu, tahu-tahu dilempar lagi itu sana pulang. Seperti itu ya. Tapi sekarang kesini tah zaman HP kayaknya cepetnya sibuk chattingan ya, bidang bawani orang. Iya, akhirnya kan saya buka Google Map Pak. Iya. Tanya sama orang, akhirnya sampai Tambi juga, tapi lewatnya sampai Polda Nasari sana. Berarti zaman tuh apa lewat si Kemplang, Kemplang naik nanti sampai Telaga. Untuk mungkin usaha UMKM di Tambi ini kira-kira apa lagi Pak? Apa saja Pak? UMKM dulu tahun 2011 kami juga sering mengadakan pelatihan, juga termasuk ada pelatihan ini macam-macam. Karena di Tambi itu potensinya banyak gelagah untuk bahan sapu. Coba pelatihan pembuatan sapu. Pembuatan sapu. Dan sapunya itu bukan yang ecek-ecek Pak. Kita datangkan ahli dari Purbalingga yang ekspor, yang seperti yang di Belik itu. Modelnya ada SMS, ada bus macam-macam lah, hasilnya bagus-bagus itu pakai ancuing, pakai apa namanya belingi dan sebagainya itu. Tapi ternyata di Tambi itu memang orangnya bukan untuk pembuat sapu. Setelah dilatih pun nggak ada yang berkembang. Jadi alasannya banyak, gatel lah, inilah. Kalau lihat di Majalah, kita sambil ngobrol kayak gini malah kita rugi. Dia dapat jahit sapu, kita malah ngobrol tok. Tapi sini katanya gatel kan. Terus juga diserang dengan ada itu bulu mata, kerajinan bulu mata dari Purbalingga. Dan akhirnya kan daripada bikin sapu mending bikin bulu mata yang nggak gatel kasarannya. Harganya toh sama, kayak 600, 300 per bijinya, bahkan ada yang 1000. Juga sama rambut palsu itu wig. Ada juga sini? Ada sini banyak. Cuman semenjak apa namanya kayaknya di pabriknya lagi ada goyang ini, rupanya lagi agak kendor. Biasanya setiap rumah itu banyak yang kerajinan. Oke, saya dengar juga kalau di Tambi ini terkenal dengan teh tariknya. Iya. Teh tarik itu baru-baru pas berarti corona itu. Nah, corona itu untuk warga Tambi ya punya kekuatan yang luar biasa karena pemerintah menganjurkan untuk social distancing, jarak. Itu aman untuk Tambi karena orangnya biasa pagi bawa sangu pergi ke hutan, ke ladang, ke sawah, sudah social distancing sendiri udah sama orang. Sore baru pulang kayak gitu kan. Pas waktu corona itu malahan para pekerja yang di luar
kota Yasana, pada urban itu pada di PHK, pada pulang. Di sini pada lari ke hutan itu ada pas waktu itu kan tanaman hias banyak panen. Iya. Ada yang nyari keladi, nyari pokoknya tanaman-tanaman hutan itu juga banyak yang Pak untuk konsen, untuk apa itu. Terusan orang atau badur gitu. Banyak nyari ke hutan, jadi daripada nganggur pulang dari Jakarta pada ke hutan nyari ini itu Pak. Ya dapat penghasilan, dapat itu. Jadi luar biasa untuk orang-orang Tambi. Nggak ada. Jujur seperti pemuda untuk lapangan olahraga sudah 2. Gimana suka yang standar, yang apa sudah insya Allah ya untuk kayak kategori desa ya cukup lah Pak. Tapi nyatanya sampai terbengkelai karena anak-anak untuk pada berolahraga itu nggak ada anaknya Pak. Pemudanya itu rata-rata insya Allah setelah selesai sekolah atau mondok itu langsung kerja. Nah pekerjaannya itu macam-macam. Dulu ada yang konstruksi, tukang batu, ada yang macam-macam gitu. Termasuk yang ke tarik gitu. Tarik itu anak-anak Tambi menguasai banyak kota-kota di Jakarta, Tegal, sana sini itu anak-anak Tambi semua. Termasuk kayak yang konstruksi, las, itu juga sampai ke Labuan Bajo, ke luar Jawa itu anak-anak Tambi Pak. Artinya anak-anak Tambi juga berkembang di luar. Kreatif di situ semua. Jadi untuk yang nganggur tongkrongan ini mungkin Bapak selama ini ke Tambi adakah anak-anak tongkrongan? Nggak ada anak-anak muda kumpul-kumpul kita main gitaran itu nggak ada karena semua sibuk. Terus anak yang mestinya Pak sepak bola apa-apa kayak gitu usia itu kan usia SMP nah. Rata-rata sini SMP-nya di pondokan Pak. Jadi akhirnya kan nggak pulangnya paling lebaran apa kayak gitu. Jadi akhirnya ya paling anak-anak yang kecil SD, MTS yang sekitar sini paling gitu. Sudah warga sedikit tapi nggak ada yang tarik dulunya lucunya malah kayak gini katanya jual lapak lah ngertinya kan kita punya kios dijual gitu enggak Pak. Kita nyari kesana jenengan punya bikin teh tarik saya nyari toko yang dititipin udah dapat 200 umpamanya nanti saya jual ke temannya kadang kalau nih pangkalan saya sekian bayar sekian kayak gitu Pak. Omsetnya kasarnya masuknya sekian cup yang berapa ribu gitu dijual nanti nyari lagi juga ada yang kayak gitu sistemnya. Ada yang separuh udah dapat nanti dikasihkan jadi bukan hanya membikin tapi baru juga mengedarkan. Kadang sudah dapat berapa jalur dikasihkan ke temennya bagi hasil jadi nyari lagi karena akhirnya dapat bagi hasilnya juga dapat ininya juga dapat tuh banyak yang sukses dari teh tarik juga. Anak-anak muda sangat kreativitas ya. Dia bisa juga ngangkat rekan-rekannya yang tadinya lagi nganggur itu satu. Yang penting punya motor, punya apa? Berarti kan terbatas, nggak punya. Artinya warga Tambi juga bisa membuat lapangan pekerjaan. Dan sini punya lapangan pekerjaan sendiri yang dia saling angkat. Jadi yang tadi yang punya jadi mandor bawa orang-orang Tambi kerja sana kerja sini begitu Pak. Yang konstruksi yang bawa adik-adiknya saudaranya konstruksi ini lagi ke Bali, Labuan Bajo, ke Kalimantan itu dari sini Pak. Naik Pak. Kalau mau bikin ini semua bisa Pak. Karena biasa di sana. Oke Pak, naik terakhir Pak terkait dengan diadakannya TMMD ya, program Tentara Manunggal Masuk Desa. Pendapat Bapak bagaimana ini? Luar biasa Pak. TMMD itu sangat membantu dan merupakan bukti nyata kolaborasi antara tentara Manunggal membangun desa dengan warga masyarakat. Ya, alhamdulillah walaupun Tambi warganya sedikit, warga desa kecil, dan kalau dikatakan desa miskin ya desa miskin karena kita nggak punya aset PAD yang besar Pak. Asalnya nggak punya pasar, nggak punya wisata yang bisa untuk menopang pendapatan di desa. Tapi ekonomi warganya insya Allah mapan luar biasa. Makanya Tambi nggak dikatakan desa miskin ekstrim, tapi klasifikasinya ke desa maju. Dan swadaya masyarakat desa Tambi yang saya katakan tadi masih satu akidah satu itu masih luar biasa. Jadi untuk yang kunjung lihat TNI membangunkan jalan akses desanya
itu tidak hanya seneng secara lahir saja atau mendukung hanya dengan media sosialnya saja atau hanya mengacungkan jempol gini, enggak, tapi dengan bukti nyata. Ayo suruh kerja bakti, insya Allah berangkat. Ayo kita kasihan ini biar, karena di hutan rekan-rekan TNI dan warga yang kerja sana juga jauh warungnya, kita bareng-bareng support makanannya apa gimana untuk makan siangnya apa juga yang puyung Pak. Jadi digilir bikin ya khasnya Tambi yang paling simpel karena di hutan ya biasanya lontong sama tempe caranya karena pasangannya itu ya biar itu kita gilir dan alhamdulillah warganya juga menyanggupi itu dan nyata terwujud. Jujur kadang kan satu karung kita bawa ke sana gitu Pak. Jadi termasuk kemarin di pembukaan dari masing-masing lembaga desa yang ada di Desa Tambi. Ayo kita mau seperti apa? Tamu-tamu kita jangan sampai datang ke Desa Tambi tapi terus kelaparan di sini karena nggak ada warung di Tambi. Ayo kita bikin warung-warung apa kios-kios tan-tan yang bisa kita ditunggu untuk jamu-tamu dengan gratis. Jadi baik itu snack, jajan, minuman apa semuanya kita sediakan secara gratis. Artinya dukungan penuh warga Tambi untuk TMMD dari Kodim Pemalang. Oke, terima kasih Pak Saryono. Sehat dan sukses berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.